warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Madura mau bertanya, Buya. Buya, bagaimana caranya menyadarkan orang tua yang sulit bersyukur? Adik kuliah sampai S2 saya yang membiayai. Orang tua umroh juga saya yang membiayai. Bahkan selama saya bekerja, tabungan saya atas nama ibu saya, Buya. Jawabannya adalah sebuah cerita. Sayyidina Abdullah bin Umar melihat seorang anak muda menggendong ibundanya saat melaksanakan ibadah haji. Karena ibundanya sudah tidak bisa berjalan. Haji pada zaman dulu bisa terlihat. Kalau zaman sekarang ribuan, ratusan ribu. Kalau zaman itu tidak. Sayyidina Abdullah bin Umar melihat, digendong sampai lehernya itu terluka karena untuk mengikat ibundanya agar bisa digendong mudah di saat dia berjalan. Kemudian setelah selesai, anak muda ini mendekat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dan bertanya, "Wahai Imam Abdullah bin Umar, aku ingin benar-benar berbakti kepada ibundaku. Ibundaku sangat baik. Akan tapi Allah uji dengan kelumpuhan dan rindu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Maka aku telah hajikan, hantarkan beliau untuk bisa ibadah haji dan aku gendong sampai ini. Ini saksinya leherku ini. Apakah dengan apa yang aku lakukan ini aku sudah bisa membalas budi baik ibundaku kepadaku? Apakah dengan apa yang aku lakukan ini aku sudah bisa membalas jasa ibuku yang sangat baik kepadaku?" Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab dengan spontan, "Tidak. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding sesaat waktu ibundamu melahirkanmu. Kau menggendong ibundamu saat ini tidak ada taruhan nyawa, tapi waktu ibundamu melahirkanmu taruhannya adalah nyawa. Dan berapa lama kau digendong oleh ibundamu di masa kecilmu? Dan alangkah banyaknya orang yang tidak sadar akan agungnya karunia ini. Dan ada perbedaannya katanya. Jika ada seorang anak menggendong ibundanya yang sakit biarpun atas dasar cinta. Ibundanya yang sakit, ibundanya yang capek. Di saat menggendong ibundanya terlintas di hatinya. Sangat berbeda dengan apa yang ada di hati seorang ibu. Seorang ibu di saat menggendong anaknya, yang ada di hatinya adalah kapan anakku besar. Kapan anakku bisa berangkat, kapan anakku bisa merangkak, kapan anakku bisa berjalan, bisa berdiri, dan kapan anakku bisa berjalan. Kapan anakku bisa dewasa. Itu kan yang ada di hati seorang ibu. Tapi ingat, alangkah banyaknya seorang anak di saat menggendong ibundanya karena merasa capek, terlintas di hatinya, kapan ibunya meninggal dunia. Ayo, beda. Hati-hati. Ini sebuah cerita adalah jawaban untuk pertanyaan. Sebesar apapun jasa yang engkau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding apa yang Allah berikan, apa yang diberikan oleh orang tuamu kepadamu. Maka tidak perlu menuntut bagaimana agar orang tua bersyukur kepada saya. Enggak, kita bersyukur kepada orang tua. Hati-hati. Anda sudah bisa nyokolahkan adik Anda sampai S2, Anda mengumrohkan semuanya, Masya Allah. Jangan disebut-sebut. Kebaikan orang tuamu jauh lebih banyak daripada yang engkau lakukan. Lakukan itu semua karena Allah. Karena Allah. Mungkin orang tua tidak berterima kasih, marah-marah. Bukan urusanmu. Urusanmu adalah urusan mengabdi dan berbakti. Jangan terkecoh. Jika amarah ibundamu, rasa tidak terima kasih ayahmu dan ibundamu diungkapkan dalam bentuk kalimat yang tidak layak kepadamu, maka ketahuilah itu adalah bisikan-bisikan setan. Itu adalah umpannya setan agar Anda marah kepada ayahanda dan ibunda Anda. Jika Anda marah seperti yang Anda rasakan, maka setan sudah berhasil. Orang tuaku nggak pernah terima kasih kepadaku. Hati-hati, berarti Anda sudah kena umpannya setan. Hati-hati. Anda sudah berbaik seperti apapun kepada orang tua Anda, maka ketahuilah, kalaupun beliau tidak mengatakan terima kasih, nggak ada masalah. Karena aku ingin rindu Allah. Waktu kita diberi makan masa kecil kita, nggak pernah mengucapkan terima kasih, subhanallah. Sudah dikasih nyuapin kita ngencingin, ayo, mau apa kita?
Sudah, jangan ungkit kebaikan Anda. Nggak ada apa-apanya. Ini peringatan. Jangan ungkit kebaikan Anda. Kalau Anda rindu Allah, jadikan itu semua adalah sebagai amal bekti Anda kepada orang tua. Sudah. Orang tua tidak baik, alhamdulillah, yang penting aku bisa berbuat baik. Orang tua nyaci, alhamdulillah, yang penting aku tetap bisa mengabdi. Dan mintalah kepada Allah, ya Allah, tambahkan kecintaanku kepada orang tuaku. Ini. Lalu bagaimana menyadarkan? Gak perlu, Anda saja sadar sebagai seorang anak, apa yang Anda lakukan adalah karena Allah. Yang berbuat bukan karena Allah akan capek, yaitu tadi, nggak ada dibalas, terima kasih, nggak senang, marah-marah, itu tanda kita tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat kepada orang tua. Ini nasihat dulu. Hei para orang tua, bantulah anakmu untuk bisa berbakti kepadamu. Kalau anakmu tidak berbakti kepadamu, maka ketahuilah itu anak durhaka, anak ahli neraka. Maka hendaknya orang tua sebagai anak jangan melihat anak ya, jangan menuntut orang tuamu harus seperti ini, enggak. Kalau Anda sudah jadi orang tua, dengar omongan ini. Kalau jadi anak, jangan dengar omongan ini. Karena bahaya nanti menuntut, bah makanya abah kayak itu loh, itu kurang ajar namanya. Anda kalau sudah yang jadi orang tua, dengar omongan ini. Yang jadi anak jangan dengar. Nanti kalau sudah jadi orang tua, dengar omongan ini. Apa? Kalau jadi orang tua, bantulah anakmu untuk bisa berbakti kepadamu dengan bermacam-macam kemudahan dan jangan banyak tuntutan agar anakmu mudah mengabdi kepadamu. Dan pandailah mensyukuri kebaikan anakmu agar semakin bersemangat di dalam mengabdi kepadamu. Biarpun hanya sekedar dibantu oleh anaknya berdiri, Masya Allah, terima kasih anakku, akramakallah, semoga kau gini-gini, dikasih hantarkan minuman lah anaknya, Masya Allah anakku, jazakallah, terima kasih. Besar hatinya seorang anak. Tapi ingat anak, jangan nuntut ayahmu harus begini ya, salah ini. Ini nasihat untuk Anda yang jadi ayah. Bantulah anakmu untuk bisa berbakti kepadamu dengan cara jangan banyak tuntutan, permudahkanlah pengabdiannya kepadamu. Sebab kalau kita banyak tuntutan kepada mereka, mereka akan capek, gak mampu. Dan bersyukurlah, maka seandainya ayahanda daripada yang bertanya tadi mendengar ini, insya Allah akan menjadi bersyukur. Tapi Anda jangan menuntut ayahanda, ya itu kata Buya begini, nggak perlu seperti itu. Anda jangan ungkit kebaikan yang Anda lakukan. Kalau suatu ketika Anda menjadi seorang ibu, jangan menuntut, karena menuntut kan tidak baik seperti itu. Inilah nasihat bisa kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena yang seperti Anda ini banyak. Cuman bedanya Anda selamat karena Anda berani bertanya. Banyak kasus semacam ini, banyak merasa berbuat baik sama orang tua, gak pernah dianggap, semua kebaikan saya dianggap salah, semua ini salah, semuanya serba salah. Ini ada anak ngadu gitu. Tidak, itu adalah syaitan yang membisikkan, syaitan yang menghiasi, sehingga seorang terjerumus gara-gara semacam itu. Na'udzubillah. Semoga kita bisa menjadi anak yang bisa berbakti pada orang tua kita dengan sesungguhnya. Dan semoga kita sebagai orang tua bisa membantu anak-anak kita untuk bisa berbakti kepada kita dengan sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab.